Di sini kena lo, bentar lagi, belum. Ini gue masih gigi satu ini. Tapi jujur Pak, perempuan tuh lebih hebat dibanding laki-laki. Jujur. Saya akuin. Bapak paling kuat gendong anak berapa jam? Hah? 30 menit. 30 menit. 9 bulan Pak digendong. Tuh perempuan. Bapak pernah jalan ke pasar sama anak udah lahir? Sama istri? Belum pernah. Lu kelewatan lu Pak lu. Bapak jalan, coba jalan sama anak sama istri. Bapak gendong tuh anak. Ini oper kiri, oper kanan. Ini laki-laki nih, oper kiri, oper kanan. Perempuan mau kejam-jam hayat. Kuat gendong anak, tangan sebelah kiri taruh di pinggul, tangan kanan milih baju. Betul gak? Sama biniku juga. Kekuatan yang paling sempurna perempuan 1-0 Pak, kita kalah. Setiap negara pasti punya ibu kota PA. Salah kenceng aja lu. Kalau saya bilang setiap kepala negara punya ibu negara. Nah yang gue bilang setiap negara punya ibu kota. Gak ada bapak kota. Betul? Dan setiap yang tertempel oleh perempuan, maka perempuan itu jabatannya juga naik. Contoh, suaminya bupati, punya istri dipanggilnya siapa? Bupati. Ibu bupati. Istrinya jadi bupati, bapaknya dipanggil siapa? Gak mungkin bapak bupati digebuk loh yang atas, dipanggil Pak Haji ini. Gak nempel Pak. Tapi setiap yang namanya nempel sama laki-laki yang punya kedudukan, perempuan naik derajat. 2-0 Pak, kita kalah. Emang iya, surga ada di bawah telapak kaki kaki perempuan. Kaki perempuan, ibu lelaki. Emang kuncinya ke diri. Surga ada di bawah telapak kaki perempuan apa laki? Gak ada surga di bawah telapak kaki bapak. 3-0 Pak. Betul? Yang keempat, yang namanya perempuan Pak, yang namanya perempuan ini istimewanya luar biasa Pak. Saat dia melahirkan, jika Allah ambil nyawanya, terhitung jihad fisabilillah. Lu bisa melahirin? Berapa kosong kita kalah? 4-0. Tapi ingat wahai perempuan, tatkala kalian belum memiliki seorang suami, ridha Allah ada pada kedua orang. Jika ada laki-laki yang datang kepada kalian menyatakan saya terima nikah dan kawinnya fulana binti fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ridhanya Allah yang terdapat kepada orang tua pindah kepada seorang suami. Surga ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Betul? Kunci surga seorang istri ada sama suami. 8-4 Pak, kita menang. Gue gak bakalan jatuhin laki Pak. Tenang aja lu mah. Kesel kan lu ngundang gua? Saya mau ngebahas Isra wal Mi'raj. Tapi guru-guru kita insya Allah sudah banyak ngebahas tentang Isra wal Mi'raj. Tapi yang saya lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, suami sama istri, apalagi ini bulan Sya'ban, ini hati-hati, jangan putus silaturahmi. Ya, jangan pernah ada berseteru, keributan, jauhi rumah tangga. Kalau ada masalah gede, dikecilin. Ada masalah kecil, hilangin, geblek. Ada masalah gede, dikecil. Ada masalah kecil, hilangin. Jangan cuman masalah bapak cuman pakai minyak wangi. Kemana? Ngamuk setengah mati. Makanya ibu capek ngurusin suami. Udah capek belum? Ngurusin anak capek kan? Anak suami pasti ibu capek.
Biarin, makanya Allah kasih keringanan buat seorang istri. Laki-laki dibolehin matna, sulata, waruba. Nikah 2, 3, 4. Kenapa? Ngeringanin beban istri pertama. Apa? Enaknya jadi laki. Emang perempuan bisa? Haram. Yang kedua, saya mau tanya, Bapak pernah ke pasar kan? Ibu pernah ke pasar? Kalau jalan ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa dicari kelapa tua? Santannya banyak, Pi. Bapak pernah ke pasar kan? Yang dicari kelapa tua, kelapa muda. Kenapa dicari kelapa muda? Seger, kenyal. Dari sini aja udah ada bedanya. Yang banyak anak kecil lagi. Pusing. Terusin nih. Gua takut anak pada bilang, "Ma, bapak kawin." Ya Allah, ya Allah. Saya ngomong begini, saya pengen rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ya, cerminan orang yang ibadah, lembut lisannya. Lembut pasti. Suami panggil istri, cinta, sayang. Wah, enak banget dengarnya. Yang istri manggil suami, lu pasti bakalan nggak bakal enak manggil bapak lu, betul nggak? Yang sopan dong, dikasih nafkah nggak? Kenapa manggil bapak lu? Sopan dikit gitu. Bu, maaf, saya punya istri manggil saya sayang, Bu. Nah, gimana nggak sayang orang model begini? Saya cuma ngikutin sunnah Rasulullah. Rasulullah manggil Siti Aisyah siapa? Siti Humairah yang bibinya kemerah-merahan. Bapaknya, gimana panggil Humairah? Orang istri saya hitam lenggam. Ya minimal lo panggil manis, sweetie. Tem bikin kopi jangan. Apalagi dipanggil Blacky, wah. Kiamat kubra lu. Panggilan itu salah satu ciri orang yang takwa. Panggilannya akhlak, punya adab. Lu manggil main hitam aja lu. Panggilan yang manis. Sayang, bebek, cinta, sweetheart, zauji, zaujati, my love, merek spray. Itu hati-hati. Kenapa? Orang kalau di rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, pasti di dalamnya ibadah. Pasti, nggak mungkin nggak. Orang yang sakinah mawaddah warahmah, dalamnya ada ibadah. Istri ibadah, suami ibadah, anak ibadah, rukun rumah tangga. Alhamdulillah. Kalau orang masing-masing satu sama lainnya nggak ada yang ibadah, yang ibadah cuma satu orang aja, kiamat rumah. Suami nggak ibadah, ngaji nggak pernah, kenal ustadz kagak. Istri tiap siang, kadang sore, kadang pagi ngaji, pulang ngaji, pulang, terus aja keluar, terus. Ada nenek-nenek begitu. Saya lagi bingung. Kenapa sih? Dikit-dikit ke pengajian, dikit-dikit ke pengajian. Cari ilmu sampai ke negeri, gak pandang umur. Kalau yang ngomong rapet sih nggak apa-apa, yang ngablak nenek gerandong. Saya nggak pernah, Pak, demi Allah Ibu, saya nggak pernah. Lu mau ngomong apa terserah lu, tapi urusan pengajian ini syariat. Jangan main-main, karena Nabi dalam hadisnya cari